Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri. Dan ini adalah siaran kembali ya. Dari 3 hari 4 malam gua kemarin tuh gak bisa siaran. Waduh. Jadi maafin banget, kemarin tuh sempet gak tayang ya. Holiday. Tapi hari ini kita kembali. Nah, Gitu. Tapi pas gua pergi, lu ngapain di sini? gua Mikirin mikirin sesuatu hal yang indah. soalnya gua dengar pas gua ke Jogja, lu katanya mau ke Jakarta ya, sama si Tadinya jadi nggak? enggak jadi kayaknya. Iya, soalnya gua kan nungguin kabar dari dia. Dia nggak ngabarin, ya udah. Mungkin nggak jadi gitu. Udah, daripada jadi curhat, ini setelah gua pergi ke Jogja, lu udah baca di Gmail ada cerita nggak gitu? Soalnya gua nggak sempet tuh waktu itu. Ada nih, Nal. Gua juga kan waktu lu di Jogja gua sempet ke kontak lu, tapi lu anjir agak sulit untuk di kontak tuh waktu itu. Ya mungkin lagi asik-asiknya. Iya dong. Lagi asik-asikan di sana. Oke, jadi ini tuh kita dikirimi pengalaman mistis nih, Nal, oleh seorang kawan kumis yang bernama Mas Ginanjar. Jadi Mas Ginanjar ini tuh apa ya? Bisa dibilang salah satu staf kantor pedesaan gitu, Kantor desa. kantor desa yang kebetulan dia ini tuh baru pindah ke salah satu lokasi di situ gitu, Ke kampung itu ke ya. kampung itu. Ini punya ceritanya kayak gimana ini? Nah, agak berbeda nih, Nal. Jadi dia ini tuh mengalami cerita mistisnya pada saat dia mengendarai mobil ambulan. Sopir ambulan. Bukan. Staf perkantoran, iya, kantor desa. Staf desa. Dan mengalami pengalaman mistisnya ini ketika dia membawa. Ya. Oh, berarti bukan sopirnya ya ini? Bukan. Memang kebetulan disuruh mengantarkan gitu. Oke, betul. Oke. Daripada penasaran lagi, mending langsung ceritain aja. Oke. Tapi setelah yang satu ini, bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera diputar. Oke, nah. Jadi kita ini dikirimi pengalaman mistis oleh Mas Ginanjar nih, Nal. Dan dia ini tuh baru pindah ke salah satu desa di daerah Banten. Di Banten. Dan memang dia ini tuh ya lahir di Bandung nih. Cuman kebetulan dia pindah ke daerah Banten dan bekerja di salah satu kantor desanya gitu. Oke. Salah satu desa. Nah, cuman kita nggak akan sebutin desanya di mana, karena riskan lah ya. Pokoknya nama desa, gitu ya desa mah. Desa. Nah, pengalaman mistisnya ini tuh memang cukup unik nih, Nal. Dikarenakan yang seharusnya ya pengalaman mistisnya di kantor desa gitu kan, ternyata ini dia ini mengalami pengalaman mistisnya pada saat dia mengendarai mobil ambulans. Tapi kan mistis tidak selalu harus dalam bidangnya. Sih ya. Oke, lanjut. Nah, di sini pada saat itu tuh sekitar pukul 3 sore. Yap. Dan pada hari Kamis. Nah, jadi ketika semua staf di situ di kantor desa itu udah pada pulang, sisa di kantor desa ini tuh tinggal 5 orang lagi nih, Nal, yang masih ya mengerjakan tugasnya lah. Nah, beberapa menit kemudian datanglah nih teman dari Mas Ginanjar ini menghampiri Mas Ginanjar. Nah, ternyata menghampiri itu tuh memberitahu bahwa ada salah satu warga yang datang ke kantor desa untuk
meminjam mobil ambulan beserta ya supirnya lah, meminta untuk mengantarkan jenazah proses pemakaman. Nah di sini temennya ini tuh kenapa bilangnya ke Mas Ginanjar, karena memang dari 5 orang itu yang berada di kantor desa, ya yang bisa naik mobil cuma Mas Ginanjar. Iya kebetulan banget ya. Nah itu, dan kebetulan juga ya sopir dari ambulan ini tuh memang gak masuk lah. Kenapa? Ya mungkin karena ada kesibukan yang lain gitu kan, atau ada halangan yang lain gitu. Ya memang Mas Ginanjar juga nggak tahu lah. Nah tanpa basa-basi lagi di sini Mas Ginanjar, oh ya udahlah oke gitu, gua bantuin gitu, buat jupirin. Nah di sini sekitar pukul 4 sore dia ini tuh langsung berangkat nih bersama warga, salah satu warga yang datang itu. Nah, berangkatlah di sini tuh. Dan memang sebelumnya juga Mas Ginanjar agak gimana ya, agak namun sih agak ragu untuk menerima tawaran itu, karena Pertama kali juga nih itu. Dan memang alamat-alamat juga belum diketahui oleh Mas Ginanjar ini. Nah cuman temannya itu bilang ya udahlah, dan nanti juga dikasih tahu gitu alamatnya di mana. pokoknya tinggal ngikutin aja ya. Itu. Nah di sini ketika berangkat, sampailah nih di rumah duka. Nah ketika sampai di sini tuh Mas Ginanjar turun dan langsung nih oh iya, dan itu tuh memakan waktu sekitar 1 jam dari kantor desa ke pedesaan itu, Ke rumah duka itu. ke rumah duka itu gitu. Memang agak jauh juga gitu. Akhirnya nyampe. Nah ketika sampai itu di sini kok aneh, karena langsung jenazah ini tuh dimasukkan ke dalam ambulan. Ya yang lebih anehnya lagi, ketika udah jenazah masuk, keluarga yang berada di luar, tadinya di luar, langsung masuk ke dalam rumah duka, masuk lagi gitu. Yang berpikirnya Mas Ginanjar ini tuh, ya harusnya sih ketika udah masuk jenazah ya langsung ke pemakaman gitu, tapi kok ini masuk lagi ke rumah duka. Nah di sini ya udahlah, dia nggak ambil pusing, dia langsung masuk ke dalam ambulan. Ya sambil nungguin lah keberangkatannya gimana gitu. Nunggu info. Nah, sekitar beberapa menit, 30 menit kemudian, dia ini sambil ngerokok kan, sambil nungguin tuh, karena memang agak gabut juga lah gitu. Iya. Nah dia ini agak dikagetkan oleh ketukan dari jendela pinggir supir ambulan itu. Nah, ketika dia kaget, dia langsung bangun, dia lihat ternyata ada salah satu seseorang bapak-bapak yang pakaiannya tuh apa ya, agak nyeleneh juga lah, bukan nyeleneh sih, agak antik. Gimana tuh? Karena pakaiannya tuh serba hitam, terus kayak pakai bendo gitulah di kepalanya tuh, kayak pakai iket. Nah di sini bapak-bapaknya tuh bilang, ayo mas, kita berangkat. Nah Mas Ginanjar juga agak aneh lah, keluarganya nggak akan ikut pak gitu. Udah kita duluan aja katanya gitu, keburu maghrib soalnya. Nah di sini Mas Ginanjar ya udahlah, mengikuti arahan dari bapak-bapak itu gitu. Ya biar cepet juga ya. Nah naiklah bapak-bapak ini ke dalam ambulan. Singkat cerita, berangkatlah nih Mas Ginanjar beserta bapak-bapak itu menuju ke lokasi pemakaman. Berarti posisinya berdua nih ya. Akhirnya mereka jalan gitu. Nah, dan itu tuh udah menunjukkan hampir mau maghrib. Nah, ketika di jalan tuh agak hening nih di dalam ambulan tuh.
Nah, di sini Mas Ginanjar menanyakan lah ke bapak-bapak itu tentang jenazah ini gitu. Ya basa-basi lah menanyakan, Pak, kalau boleh tahu ini jenazah meninggal karena apa? Sakitkah apa gimana? Gitu. Nah, cuman pertanyaan dari Mas Ginanjar ini tuh nggak direspon sama sekali oleh bapak-bapak itu. Dan yang anehnya lagi ketika Mas Ginanjar lihat, bapak-bapaknya tuh cuman diam dan melihat ke arah jalan doang. Fokus gitu ya. Fokus gitu. Ya mungkin berduka. Jadi apa ya, kurang fokus gitu. Nah itu kayaknya itu ya. Jadi tanya nggak dijawab. Nah selang beberapa menit dari pertanyaan itu, bapak-bapak ini tuh berbicara, menunjukkan arah ke Mas Ginanjar ini. Di depan belok kiri Mas. Udah Mas Ginanjar ini tuh, oh iya Pak. Dia ke kiri dan cerita sampailah nih di pemakaman. Dan memang perjalanan menuju pemakaman ini tuh semakin semakin sepi jalanannya itu. Ya, emang sebelum menuju ke pemakaman itu tuh ada beberapa melewati beberapa kebun lah. Dan kebun-kebun bambu gitu lah. Ya sepi-sepi di kampung ini. Nah, betul. Akhirnya mereka nyampe lah. Gitu. Nyampe. Nah, di sini tuh bapak-bapak ini tuh bilang, "Bentar ya Mas, tunggu aja dulu di sini. Saya mau ngecek dulu udah beres belum penggaliannya." Gitu. Nah, di sini Mas Ginanjar, "Oh iya Pak, saya nunggu di sini aja." Ya, dan memang menurut dari bapak-bapak ini tuh bilang bahwa bentar lagi juga akan datang kok keluarga ya dari jenazah ini gitu, para keluarganya. Berarti bapak itu kayaknya orang terdekatnya ya. Betul, akhirnya iya. Nah di sini Mas Ginanjar tuh, oh ya udah ditinggalilah Mas Ginanjar seorang diri nih. Nah ketika dia sendirian, dia gabut juga lah ya, dia merokok lagi nih sambil menunggu tuh. Hingga akhirnya di sini dia dikagetkan oleh suara ledakan yang berada di dalam mobil ambulan itu. Ledakan kayak gimana? Iya, kayak ledakan benturan gitulah. Cuar gitu kan. Sangat keras banget. Dan di sini Mas Ginanjar juga ya kaget lah. Langsung lah dia refleks untuk ngecek ke dalam ambulan itu, karena memang sumber suaranya tuh ya memang di ambulan itu gitu. Ketika dia buka, dia cek, ternyata jenazah ini tuh kayak yang mau keluar si kerandanya tuh. Dan tiba-tiba pintunya juga kebuka sedikit gitu loh. Berarti udah keadaan ngebuka ya? Ya, udah keadaan ngebuka. Nah di sini Mas Ginanjar langsung ngebukain pintunya, terus ngeliat, nih kok bisa gitu. Ya udahlah, dia nggak ambil pusing, dia langsung membenarkan lagi posisi dari jenazah itu gitu. Gak beberapa lama ini terdengarlah suara azan maghrib nih, berbarengan dengan kedatangan 2 unit mobil. Nah ketika dia lihat, ternyata 2 unit mobil ini tuh ya keluarga dari jenazah ini. Udah pada datang ya? Udah pada datang. Cuman salah satu pemuda yang turun dari mobil itu tuh langsung lari ke arah Mas Ginanjar dan bilang, "Mas, kok tahu sih pemakamannya di sini?" Padahal kan, ya saya tahu Mas, baru kan di sini gitu. Orang kita juga belum ngasih tahu di mana pemakamannya, di mana gitu, lokasi pemakamannya di mana. Nah di sini Mas Ginanjar langsung bilang lah, "Iya tadi saya ada dianterin sama bapak-bapak." "Oh bapak-bapak ya? Emang bapak-bapaknya kayak gimana?" gitu. Nah Mas Ginanjar itu tuh ya menceritakan lah ya, mau bilang bahwa bapak-bapaknya tuh tinggi,
terus pakai pakaian yang serba hitam gitu, dan di kepalanya tuh kayak pakai ikat gitulah. Nah di sini respon dari pemuda ini tuh agak kaget dan plus kebingungan juga gitu. Dah, oh bapak-bapak ya. Langsung lah di sini tuh Mas Ginanjar, emang kenapa Mas gitu kan? Oh enggak, nanti Mas Ginanjar ikut aja lah ya, buat proses pemakamannya, Ikut menurunkan. ikut menurunkan gitu. Nah, singkat cerita, Mas Ginanjar ini tuh langsung lah ke belakang mobil ambulan ini ya untuk mengangkut jenazahnya lah beserta beberapa warga gitu. Ketika dia angkut, di sini dia kaget. Nah, ketika dia lihat di lokasi pemakamannya, ada salah satu keluarga dari jenazah ini yang membawa foto bingkai gitu ya sambil nangis, dan apa ya, fotonya tuh sama persis dengan bapak-bapak yang mengantarkan Mas Ginanjar ini ke lokasi pemakaman. Sama persis. Sama persis. Nah di sini Mas Ginanjar juga aneh lah ya. Cuman ya karena dia lagi ngegotong juga, ya udahlah gitu. Ini cerita beres lah nih proses pemakamannya gitu. Iya. Hingga akhirnya salah satu pemuda itu tuh bilang ke Mas Ginanjar, Mas, nanti ikut aja dulu ke rumah duka. Ya, sambil ngopi-ngopi dulu sebentar lah gitu. Oh ya udah gitu. Di sini Mas Ginanjar mengikuti arahan dari pemuda itu. Hingga akhirnya sampailah nih di rumah duka kembali. Nah, ketika di rumah duka tuh pemuda ini tuh ngobrol dengan Mas Ginanjar, dan ketika ngobrol tuh Mas Ginanjar mendapatkan info yang sangat begitu mengagetkan dia. Kenapa tuh? Karena sosok yang mengantarkan atau bapak-bapak yang mengantarkan Mas Ginanjar ini tuh adalah sosok dari jenazah itu, yang memang itu tuh terkenal banget. Bapak-bapak itu tuh seseorang yang sakti lah di desa itu, dan memang ketika meninggalnya juga agak sulit. Jadi ya kayak yang dipakai daun kelor gitu lah. Berarti orang yang bisa gitu, terkenal di situ. Betul, terkenal banget di sini tuh, di pedesaan itu. Memang sih gue dengar juga kalau misalkan ada orang yang ya punya ilmu apa ya, ilmu hitam atau sejenisnya lah gitu ya, pasti meninggalnya tuh kebanyakan pakai daun kelor ini karena susah gitu. Iya. Gue juga beberapa dengar kasus kayak gini lah gitu. Ya memang agak banyak juga lah ya, secara tidak langsung mau percaya mau enggak ya, kebanyakan ada yang kayak gitu. Banyak juga ya. Banyak juga kasus yang kayak gitu. Ini anehnya tuh berarti ternyata Mas Ginanjar mengantarkan jenazah diantarkan dengan jenazah itu sendiri. Itu sendiri, betul. Iya, Mas Ginanjar juga apa ya, sangat kaget juga gitu. Ya pantesan lah gitu. Kenapa ya Mas Ginanjar ini lihat, yang Mas Ginanjar ini lihat tuh kan serba hitam. Ya. Dan memang kesehariannya juga jenazah ini tuh Kayak ketika gitu. hidupnya gitu ya memakai pakaian. Mungkin udah karakternya ya. Nah, Cuman ini pertanyaannya, pada saat prosesi pemakaman itu ada nggak bapak-bapak yang itu tadi? nah nggak ada. Enggak ada. Oh berarti ya udah fix lah ya. Nah itu Dia yang mengantarkan gitu. betul. Kalau misalkan kembaran atau apa kan mungkin pasti ada ya di pemakaman gitu. Tidak menghilang begitu aja. Ya itu. Dan ini juga terlebih diklarifikasi oleh keluarganya benar gitu ya. Gila, ini pengalaman menarik banget ya. Ya betul. Ya dia ini tuh baru pertama kali mengendarai ambulan, dan dia disuguhkan Pengalaman kayak gini. pengalaman kayak gini. Wah luar biasa. Meskipun tidak ditunjukkan sosok yang menyeramkan, tapi
bikin kaget ini. bikin kaget. Untung aja nih nggak apa ya, sadar pas di ambulan pada saat mengantarkan tuh. Nah itu tuh. Itu coba kalau sadar di situ mungkin udah pingsan nih. Nah tapi kalau dicocokologikan ya agak aneh juga ya, nah, ketika dia menanyakan apa ya, jenazah ini meninggalnya karena apa, ya nggak direspon sama sekali ya. Oh iya. Mungkin itu tuh yang sangat menjanggal. Dan ini pada saat dia menaikkan jenazah ke dalam ambulan, keluarganya pada ke dalam tuh, mungkin siap-siap ya. Nah itu, Nah ini masih siap-siap. mungkin memang udah pengen dimakamin nih si jenazah ini. Ya mungkin apa ya, pengen segera-segera untuk beristirahat di tempat terakhir. Ya makanya, ayo mas. Ya memang pemuda ini juga agak aneh gitu ketika ambulan yang dikendarai Mas Ginanjar kok dia pergi nyelonong gitu aja gitu, padahal aneh makanya. Mas kok tahu sih? Ya, padahal yang mau nunjukin arah sebenarnya tuh belum naik sama sekali, dan yang bikin anehnya tuh ya si pemuda ini bilang ke salah satu keluarga ya, oh mungkin sama si Mang ini, ternyata si Mang yang mau nunjukin tuh keluar dari WC. Tetangga lah ya. Ya aneh ya. Malah ditinggalin gitu. Aduh, makanya ya sangat-sangat aneh, langsung lah bergegas untuk menyusul gitu dari pihak keluarga. Terus ini ada hubungannya nggak nih sama suara yang begitu keras tuh tadi ambulan? Ini ya, menurut dari Mas Ginanjar ini ya mungkin itu tuh adalah sisa-sisa energi yang dia miliki lah mungkin, yang baru bisa keluar lah dari tubuhnya ini. Atau makhluk yang ada di dalam dirinya itu pasti apa ya, masih stay gitu. Masih diam di tubuhnya dan hingga akhirnya keluar gitu aja gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Ya tidak tahu lah ya apa yang sebenarnya terjadi. Ya memang sebetulnya ya itu kejadian benarnya gitu. Cuma ngedengar suara ledakan kayak gitu. Aduh, ini pengalaman dari Mas Ginanjar ini cukup menarik sekali ini. Soalnya dia tuh bukan sopir ambulan, namun dia tuh hanya staf di desa dan kebetulan suruh mengantarkan jenazah gitu. Nah itu pertama kali langsung disuguhi pengalaman mistis seperti ini. Walaupun tidak diberikan sosok yang menyeramkan lah ya, tidak diperlihatkan. Oke, mungkin dari kami untuk Mas Ginanjar ini sangat-sangat berterima kasih ya karena udah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Ini adalah bentuk support untuk kami lah ya. Betul. Dan jangan lupa doakan Kumis Podcast agar apa ya, berkembang lah gitu. Berkembang secara cepat ya, cepat melesat. Betul. Oke. Dan khususnya nih buat para fan Kumis, buat kalian yang ingin berbagi cerita atau pengalaman mistisnya, boleh lewat mana Dri? Melalui apa? Melalui Gmail kita bisa, Instagram juga bisa lah ya lewatnya. Pokoknya kemana aja yang penting nyampe ke kita. Nanti kita akan suarakan gitu. Mungkin segitu aja lah ya. Oke, mungkin segitu aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.